Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke Bang Jer, kali ini kita akan bahas spoiler chapter 1120. Wih, sudah mulai menegangkan nih Bang Jer. Ya. Baik itu inti dari nama D, kemudian rewind kembali friendshipnya seorang Dr. Vegapunk, dan dilanjutkan pertarungan Emmet. Yep. Menurut saya di chapter kali ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang tidak semua orang tahu. Nice, mantap. Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini berdasarkan teori liar dari para quest reviewer yang ada di meja. Jadi apabila nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Dan yang paling penting, apa itu Bang Jer? Jangan lupa subscribe dong. Subscribe dulu biar dong. Kelihatan kayak YouTuber. Berarti selama ini kita nggak kayak YouTuber dong. Bukan bro, kita cuman bapak-bapak gabut. Oke Bang JR, chapter kali ini dibuka dengan masih sama cover story yang masih seperti sebelumnya, yaitu Yamato. Sebelumnya Yamato diserang oleh bocil-bocil yang ada di Wano Kuni, yang masih merasa dendam karena dia itu anaknya Kaido. Tapi sekarang dia dapat pembelaan nih dari temannya. Jadi ditangkap tuh bocil-bocilnya. Oke. Jadi menceritakan bahwa nggak semua orang yang ada di Wano Kuni itu membenci Yamato. Oh, I see the point. Ya. Ini kok hampir semua cover Yamato semua ya? Kok beda banget kayak saat di Wano covernya pun unik-unik kayak memiliki key bahwa Sun God nikah ini loh, itu ada monyet, ada King Kong. Loh kok sekarang Yamato semua? Malah kebalik ya. Ini kan lagi di di arc Egghead nih. Tapi malah cover story-nya di Wano. Di Wano. Aduh, aneh banget ini udah scene sih. Saya entah kenapa keyakinan saya itu semakin bertambah besar bahwa Yamato ini akan menjadi kru Luffy. Iya, karena hampir di semua chapter Egghead dia aja Bang Jer cover story-nya. Oke. Chapter ini langsung dibuka dengan suasana Punk Hazard 26 tahun yang lalu Bang Jer. Ternyata Profesor Clover dan Dr. Vegapunk ini adalah friends. Punk Hazard itu kalau nggak salah tempat bertarungnya Kizaru sama ini Aokiji. Iya, betul. Nah, jadi ternyata misteri kali ini bahwa Clover itu merupakan penyandang nama D. Nah, berarti 90% kemungkinan apakah Robin ini memiliki nama D atau tidak? Ini sedikit menarik ya. Karena sini di spoiler sudah di-spill bahwa Clover ini memiliki nama D. Sempat ada cekcok sama Dr. Vegapunk bahwa alasan dia mengungkap sejarah dunia karena dia merupakan penyandang nama D. Oke, menarik pertanyaannya. Apakah Nico Robin ini penyandang marga D atau tidak? Kalau kita tarik sejarah One Piece, saya suka ngomong sejarah One Piece. Enggak harus orang yang berasal dari kawasan yang sama juga merupakan garis keturunan yang sama. Betul. Salah satu contohnya di Desa Fusa. Kan enggak semua juga orang-orang di Desa Fusa itu bermarga D. Cuma hanya Garp, Luffy dan bahkan penduduk desa Fusa sendiri pun tidak semua itu memiliki marga D, kecuali ini keturunan si Garp ini, ya nggak sih? Betul. Bisa jadi Nico Robin ini, saya juga curiga juga. Iya kan, karena toko-toko yang selalu diburu, dibunuh dalam serial One Piece ini identik dengan orang-orang yang bermarga D. Bisa jadi itu, karena Nico Robin ini dimunculkan sebagai salah satu keymaker. Betul. Dalam serial One Piece dia ini. bisa membaca poneglyph. Bisa jadi. Tapi Nico Robin tidak mengetahui kalau dirinya itu memiliki D, karena dia kan diusir ataupun diburu ketika dia masih kecil. Mungkin orang tuanya tidak sempat mengatakan kalau dia itu bermarga D gitu. Bisa karena jadi. juga ada clue di saat Buster Call menyerang Ohara, di situ Nico Robin kan sempat diselamatkan tuh sama Jaguar D Soul. Iya, betul. Nah, kok banyak sekali ya orang di Ohara ini ya. Dan kebetulan rata-rata D ini pemberontak kecuali Garp gitu kan. Garp, iya, mantap. Ini semakin kesini kok orang-orang yang memiliki marga D ini hampir orang-orang yang sifatnya pemberontak semua. Ada Monkey D, kemudian ada Marshall D. Nah, sekarang ditambah lagi katanya ada dari Ohara. Yang kita tahu Ohara itu pusat penelitian.
Claymore di Clover. Mantap. Berarti kemungkinan ibunya si Robin ini memang penyandang nama D dan kalau Robin sendiri adalah D itu. Ada opsi di situ. Ada opsi. Karena kita juga dibuat kaget dengan realita hari ini. Ternyata Clover ini seorang D gitu. Iya, keren. Nah, kembali ke chapter 1120 Bang Jer. Ternyata di situ ada Zoro dan Jinbe yang akhirnya berhasil mencapai Thousand Sunny. Yes. Nah, tapi guru si Nasjuro, masih tetap ngekeh tuh. Si kuda hantu. Iya. Nah, salah satu klon dari Vegapunk itu Atlas dia mengorbankan dirinya sendiri, Bang Jer, meledakkan dirinya sendiri, menghadang Nasjuro untuk melindungi Zoro dan Jinbe. Nah, kita ketahui kalau klon dari Vegapunk tuh ada satu yang berkhianat. Nah, kok bisa ya? Hanya satu saja Bang Jer. Saya pikir karena klon itu memiliki hati sendiri dan hanya York saja yang berkhianat. Tapi kok tiba-tiba ada klon lain yang lebih menyentuh, baik itu seperti melindungi kru yang bukan bagian dari cloningnya sendiri. Jadi kalau kita ngomongin soal klon Vegapunk yang berkhianat ya, karena kita di awal chapter kita diperlihatkan kalau setiap klon dari Vegapunk ini mewarisi ego masing-masing dari Vegapunk itu sendiri. Dan bisa jadi si York ini dia nih mewarisi ego glutoni, keserakahan. Kan di awal chapter dia diperlihatkan sedang makan rakus gitu. Betul. Dan bisa jadi karena orang-orang glutoni ini, orang-orang yang serakah ini greedy, nggak harus mereka itu rakus terhadap makanan, bisa juga rakus terhadap kekuasaan. Betul. Bisa jadi si York ini karena dia juga beranggapan dirinya pintar, cerdas, dan dia merasa dirinya mumpuni dalam segala bidang. Hanya satu yang dia nggak punya, bro, kekuasaan. Iya Banjir. Tapi mau bagaimanapun sifat York ini dia agak berbanding terbalik dengan si Atlas. Mau bagaimanapun mereka tetap klonnya Vegapunk. Yes, interesting bukan? Iya. Sesuai saya ngomong tadi Bang, karena mereka mewarisi ego masing-masing. Iya, walaupun mewarisi ego masing-masing, tapi tetap primer kita satu-satunya adalah Vegapunk. Jadi apapun yang Vegapunk katakan seharusnya kan supposed to be ya. Tapi sepertinya ya ada sesuatu hal yang kita lupa di sini. Meskipun ini klon, di sini tidak dijelaskan oleh Oda, tidak seperti klon-klon yang dibuat oleh Jerma. Karena klon-klon yang dibuat oleh Jerma ini kan mereka tidak punya free will, Bang. Oh iya, betul. Nah, tapi klon-klonnya Vegapunk ini mereka tuh punya free will. Mereka mempunyai kehendak, bisa menolak, bisa melakukan, bisa tidak itu. Iya. Tapi kalau klon yang dibuat oleh Jerman kan mutlak, bro. Maju. Mati. Iya sih. Tapi sangat disayangkan. Iya. Bayangkan kalau Bang Jerry ini dokter Vegapunk udah capek-capek buat penelitian untuk membantu dirinya, tiba-tiba hasil dari penelitian Bang Jerry itulah yang menyerang Bang Jerry sendiri. Kalau menurut saya sih itu buah si malakama. Iya, karena seperti yang kita ketahui ya, setiap manusia kan pasti punya sifat serakah. Betul. Kemungkinan sifat serakahnya dokter Vegapunk itu jatuh di York. Iya, betul. Karena sempat kan before dokter Vegapunk gabung ke pemerintahan dunia, dia sempat bersama Dragon. Yes. Nah, berarti tumpang tindih nih antara karakternya. Kemungkinan karakter yang ke pemerintah dunia yang hanya mementingkan uang dan penelitian jatuhnya ke serakahan York. Dan ada yang menarik, salah satu contohnya itu di dalam spoiler chapter 1120 ini Mas Jul, kan Clover itu datang menemui Vegapunk. Iya. Di situ Clover itu mengajak Vegapunk untuk meneliti abad kekosongan. Di situ Vegapunk menolak. Betul. Karena dia itu udah jauhin pemerintahan. Nah, mungkin itu salah satu super egonya Vegapunk yang dimasukkan ke York. Iya, keren. Nah, kembali ke spoiler chapter 1120 Bang JR. Nah, di tepian pantai Egghead sendiri Emmet. Yes, Emmet ini keren ya. Emmet, dia tuh udah mulai bangkit Bang JR dan udah mulai bicara. Jadi sempat ngomong sama Luffy, "Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, Joy Boy. Kau majulah, musuhmu adalah musuhku. Aku bahagia bisa bertarung denganmu lagi, Joy Boy." Kata-katanya Emmet, keren. Itu loyalty banget ya. Loyalty banget. Di sini sempat dikutip bahwa aku akan menggunakan itu. Yes. Ini menarik kan itu Emmet. Itu.
Ini apa? Saya curiga itu Mother of Flame, bro. Mother of Flame maksudnya Bang Jer, si Emmet ini akan menggunakan kekuatan kuno? Iya, senjata kuno. Seperti yang kita ketahui kan, Kuma kan dia sempat dimodifikasi tubuhnya. Betul. Dia dilengkapi dengan berbagai macam senjata modern. Dia juga bisa menembakkan laser, ya kan, dan bahkan si Kuma ini bisa men-scanning musuh. Nah, dan Vegapunk sudah mengkonfirmasi kepada kita semuanya bahwa teknologi 900 tahun yang lalu itu jauh lebih maju daripada teknologi sekarang. Betul. Bisa jadi kita akan melihat kekuatan dari Buster Call itu sendiri, dari Emmet, tapi dengan menggunakan sumber kekuatan dari itu tadi, Mother of Flame. Toh juga kayaknya si Emmet ini Bang JR kayaknya mau tidak mau memang harus menggunakan itu kekuatan karena dia sendirian melawan 3 Gorosei. Di situ ada Warkuri, Top Man Warkuri, Jupiter, ada Saturn dan si cacing besar Alaska Jupiter. Dia berhasil melahap tangan kanannya si Emmet. Wih, kayaknya mau tidak mau deh. ada foreshadow yang menarik yang menurut saya di spoiler 1120 ini yang coba disampaikan oleh Oda kepada kita. Apa itu Bang Jar? Atlas itu kan dia itu mengorbankan dirinya sendiri dengan cara meledakkan dirinya. Dan di situ ada satu caption, di situ quote ditulis oleh Oda, di situ Nasjuro terluka. Ya enggak sih? Iya betul. Seperti kita ketahui, Luffy bersama dengan beberapa bajak laut legendaris dari Elbap sudah mencoba menghajar Gorosei ini, tapi mereka tidak terluka, bro. Mereka selalu revive. Nah, dan di dalam spoiler itu dikatakan bahwa Nasjuro itu terluka. Bisa jadi Bang. Iya, bisa jadi. Salah satu bisa saya tiba-tiba mencurigai apa namanya? Core inti dari cloningnya Vegapunk ini terbuat dari Mother of Flame. Iya. Karena seperti yang kita ketahui kayak Judge aja buat cloning nggak sampai se-free will ini. Iya. Sekelas Judge ya. Dan bahkan Emmet pun begitu kan? Nah ya, Emmet. Bisa dibayangkan. Saya curiga jadi Mother of Flame ini nggak hanya berupa energi Bang Jer. Bisa jadi di situ ada artificial intelligence, the free will of AI. Wih, keren. Core of the core. Keren. Nah, di chapter 1120 Bang Jer, ternyata Thousand Sunny akhirnya berhasil kabur dengan tekniknya Franky. Kudobas. Yang meluncur asik. Nah, di halaman berikutnya Bang JR fokus kepada pesan Vegapunk. Jadi after Kudobas atau after Thousand Sunny berhasil kabur, fokus selanjutnya yaitu kita dialihkan tentang pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk itu sendiri. Menceritakan bahwa 25 tahun yang lalu bajak laut Goldie Roger dan krunya berhasil mengelilingi dunia, dan yang jadi titik poin pesan Vegapunk ini sendiri adalah bahwa dia mengetahui sejarah abad kekosongan dan dia mengumumkan kalau Roger ini penyandang nama Di. Dan orang-orang baru tahu loh. Iya kan? Orang-orang baru tahu. Iya kan? Maka saya bilang itu menarik sekali. Berarti yang di benderanya Goldie Roger di kapal bajak lautnya itu gold. Iya. Jadi nggak pakai D. Yes. Seperti yang kita ketahui kan, kenapa Clover ini tidak menampilkan nama D-nya? Karena saudaranya Clover ini dibunuh oleh pihak pemerintahan. Karena dia salah satu penyandang nama D. Dan akhirnya Clover bagaimana cara dia bisa survive selamat dari ancaman pembunuhan dari pihak pemerintahan ini. Jadi dia menyembunyikan nama D-nya. Kan nama D ini terang-terangan digunakan oleh bajak laut yang sudah secara notabene menjadi musuh pemerintahan. Nah, jadi salah satu cara mungkin untuk selamat buat mereka penyandang nama D, jadi mereka tuh mengaburkan nama D-nya. Bisa jadi Bang JR. Iya. Saya juga kaget itu. Iya, saya kira dari awal itu Goldie Roger itu udah diketahui. Iya, sudah dinotis. Ternyata baru sekarang Vegapunk mengumumkan dan orang-orang semua kaget. Bahkan sempat ada scene di Impel Down sendiri, orang-orang kaget kalau Roger ini adalah penyandang nama D. Jangankan mereka, bro. Berarti kita selama 25 tahun ini hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu, semua warga di One Piece nggak ada yang tahu selama 25 tahun. Itu misteri terbesar selain One Piece, bro. Iya. Lu bisa bayangkan kan, kita itu selalu dihadirkan dengan nama Goldie Roger, bajak laut terkuat, bajak laut pertama yang berhasil menaklukkan Greenland, Goldie Roger, yang mengetahui dari mana One Piece, Goldie Roger. Kita selalu dibayangkan dengan nama Goldie Roger. Ternyata
itu disembunyikan selama 25 tahun. Nice. Itu kebohongan sekaligus sekaligus fakta luar biasa. Iya betul Bang Jer, luar biasa. Memang Oda Sensei ini ya. Yes, dia mematahkan segala opini. Oke, sebelum chapter ini usai Bang Jer, pesan Vegapunk kembali terdengar, yaitu dengan kata lain, aku percaya kalian juga sudah menyadarinya. Ini adalah apa yang aku percaya akan terjadi di masa depan dunia ini. Keren kan? Sebelum chapter usai, notice kembali pesan Dr. Vegapunk. Ya. Ini adalah apa yang aku percaya akan terjadi di masa depan di dunia ini. Yes. Ya. Gimana tuh? Kayaknya sih apa yang dipercayakan oleh Vegapunk bahwa abad kekosongan ini akan segera terungkap sih. Bisa jadi Bang Jer. Sejarah masa lalu dan kedok yang dicoba ditutupi oleh pihak pemerintahan dunia. Dan mungkin ya Mas ya, di chapter ini kita akan melihat salah satu Gorosei ini terluka parah. Bisa jadi Bang. Dari itu yang akan dikeluarkan oleh Emmet. Betul. Dan mungkin kita akan sedikit dispel kekuatan seperti apa itu Mother of Flame ini, inti core dari kekuatan ini, apakah dia berupa energi kehidupan atau hanya sekedar energi penghancur. Kalau saya sih curiga ya, ini akan menjadi sejarah seperti God Pali. Tidak akan ditayangkan. Dan Oda Sensei akan membuat kita tuh bertanya-tanya apa itu. Kayak TV mati, pesan mati. Gitu. Sementara kapal Thousand Sunny udah berhasil kabur nih. Kemungkinan panel cerita tidak akan lagi di Egghead. Bisa jadi. Kemungkinan akan panel cerita akan berfokus ke perlariannya Luffy ke Elbaf ya. Yes. Iya. Karena kapal-kapal Elbaf udah pada nunggu tuh. Yes, tapi saya akan lebih suka kalau di panel 1121 nanti bukan panel Elbaf tapi ke panelnya ini Garp. Oh iya, Garp ya. Jadi dari semua scene panel hanya Garp ini yang belum ditunjukkan nih. Kalau pertarungannya Kid sama Senkan sudah. Nah, tinggal Garp ini yang belum Bang Jer. Siapa namanya itu yang Lau lawan Tit sudah. Nah Garp ini saya curiga akan lari ke Garp ini. Iya Bang ya, betul. Karena terlalu banyak teori juga di sana, pertarungan antara murid dan guru. Yes. Kemudian ada anak bela bapak. Yes. Terlalu banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan di otak kita saat ini. Dan calon admiral masa depan. Yes. Oke Bang Jer, mungkin cukup sekian untuk pembahasan spoiler chapter 1120. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment ya. Kita diskusi di kolom komentar. Oke Bang Jer, see you next episode. Jangan lupa subscribe.